pemirsa, apa kabar pare-pare yang kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi yang telah kami rangkum untuk Anda kali ini. Tentunya bersama saya Usatun Hasan dan saya Johar Manikam. Pemirsa, inilah apa kabar pare-pare selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Camat Bacukiki Barat mengapresiasi kegiatan Dekranasda dalam berbagi ratusan sembako yang disalurkan di tiap-tiap kecamatan. Baru-baru ini Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Parepare berbagi ratusan sembako. Selain diperuntukkan bagi pengurus Dekranasda, ratusan paket sembako ini juga disalurkan di tiap-tiap kecamatan, salah satunya Kecamatan Bacukiki Barat. Camat Bacukiki Barat yang ditemui usai pembagian mengungkapkan jumlah penerima paket sembako dari Dekranasda khusus wilayah kerja Bacukiki Barat sebanyak 25 orang yang diusulkan masing-masing lurah dari 6 kelurahan. Fitriani berharap melalui bantuan paket sembako yang disalurkan Dekranasda dapat mengurangi beban kepada penerima manfaat, apalagi di masa pandemi dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dari Dekranasda yang bersama-sama dengan kami untuk menyerahkan sembako di Kecamatan Bacukiki Barat. Jadi berhubung karena penerima manfaatnya itu kami bagi dari 6 kelurahan, jadi semuanya terbagi habis. Untuk jumlahnya itu ada 25 paket sembako. Nama-nama dari 25 orang ini kemudian kami informasikan ke Bapak Ibu Lurah, di mana memang sudah ada data penerima manfaat dari 25 orang ini di tiap-tiap kelurahan. Jadi sudah ada data penerima manfaat sebelumnya yang kemudian kami diberikan kepada kelurahan. Semoga untuk paket sembako ini dapat mengurangi beban daripada penerima manfaat warga-warga di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Bacukiki Barat. Apalagi untuk sekarang ini kita masih dalam masa pandemi dan memasuki Hari Raya Idul Fitri, sehingga semoga dapat memberikan manfaat besar untuk keluarga-keluarga penerima manfaat tersebut. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, truk bermuatan logistik yang turun melalui Pelabuhan Nusantara diperiksa ketat para petugas. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi adanya penumpang gelap yang nekat mudik. Setiap truk hanya diperbolehkan memuat 2 orang, yakni supir dan kernet, serta harus dilengkapi surat keterangan antigen. Terkait larangan mudik, pengawasan ketat dilakukan di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare oleh tim gabungan TNI Polri serta sejumlah instansi terkait. Sejumlah truk muatan logistik diperiksa petugas sebagai antisipasi adanya penumpang gelap yang nekat mudik ke kampung halaman. Sesuai ketentuan, setiap truk yang turun di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare hanya diperbolehkan dinaiki oleh 2 orang saja, yakni supir dan kernet. Setiap supir dan kernet harus dilengkapi surat keterangan antigen sebelum melanjutkan perjalanan mereka. Tanggal 6, kami dari Polsek bersama gabungan melaksanakan pengamanan serba ketat. Jadi kapal yang sandar dari Kalimantan kami periksa satu persatu penumpang. Namun yang ada hanya mobil pengangkut logistik. Itu pun kami batasi penumpangnya, yaitu supir dengan keretnya saja. Selain itu tidak dibolehkan. Jadi ada tempat diperiksa bak-bak truk itu yang pakai tenda dan lain sebagainya. Itu apa Pak tujuannya itu Pak? Jadi betul ada salah satu mobil truk tadi diperiksa. Tujuannya untuk melakukan pemeriksaan itu mengantisipasi jangan sampai ada penumpang gelap yang bersembunyi di atas. Dan hasilnya Pak, dan hasilnya nihil, tidak ada ditemukan. Diketahui larangan mudik diberlakukan pemerintah terhitung sejak 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Setiap armada pelayanan hanya dianjurkan untuk membawa truk logistik demi mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya mencegah penularan COVID-19. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, remaja Masjid Jami Al-Hidayah menggelar latihan dasar kepemimpinan ke-23. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Parepare. Setelah remaja Masjid Syifa Fitiah menggelar latihan dasar kepemimpinan atau LDK di bulan Ramadan, kini remaja Masjid Jami Al-Hidayah Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Baju Kiki Barat juga menggelar LDK yang ke-23. LDK yang ke-23 remaja Masjid Jami Al-Hidayah mengangkat tema mewujudkan Muslim Generation di era milenial yang berlangsung 4 hari mulai Kamis hingga Minggu 6-9 Mei mendatang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau DPD BKPRMI Kota Parepare Amir Said, Dewan Pengurus Remaja Masjid Sodik Asli Umar, Ketua DPK BKPRMI Baju Kiki Barat, Pengurus Masjid dan Pengurus TKA TPA Al-Hidayah, serta Pengurus Remaja Masjid Syifa Fitiah. Amir Said lagi-lagi menekankan saat membuka secara resmi kegiatan LDK yang diikuti oleh puluhan peserta tersebut bahwa remaja masjid mesti memegang moto untuk kembali ke masjid. Karena berkembangnya peradaban Islam dimulai dari masjid, 10 hingga 30 tahun tidak ada yang tahu bagaimana perkembangan masjid tanpa adanya remaja masjid yang akan menjadi regenerasi pengurus masjid. Amir juga berharap pelaksanaan LDK tidak hanya berlalu begitu saja tanpa ada pengaplikasian, dengan selalu melakukan kegiatan positif serta memakmurkan masjid. Diharapkan bahwa remaja masjid ada regenerasinya, ya, karena di Masjid Al-Hidayah ini merupakan masjid yang cukup besar, tentu membutuhkan regenerasi, baik itu regenerasi pengurus maupun regenerasi takmir masjid. Dan saya kira regenerasi pengurus dan takmir masjid itu diharapkan dari remaja masjid dan termasuk adik-adik kita yang ikut latihan LDK hari ini. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Saudara, petugas kesehatan Pelabuhan Nusantara mendapati 3 pekerja migran Indonesia reaktif setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan. PMI ini menggunakan KM Thalia tiba di Pelabuhan Nusantara beberapa waktu yang lalu. Sebanyak 69 pekerja migran Indonesia atau PMI tiba di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. 3 di antaranya terkonfirmasi reaktif rapid antibody. Ketiganya langsung diserahkan ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI untuk ditindaklanjuti. Kapal motor Thalia yang memuat sebanyak 69 PMI dan 65 penumpang yang dikecualikan tersebut bersandar di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare pada pukul 8 pagi, yakni Jumat 7 Mei 2021. Pemeriksaan 2 metode oleh petugas, yakni swab antigen dan rapid antibody, memakan waktu hingga kurang lebih 3 jam. Koordinator Wilayah Kerja Pelabuhan Parepare Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar, Nur Hayati Manda mengatakan, ketiga PMI yang terkonfirmasi reaktif antibody tersebut, yakni penumpang yang akan menuju ke Surabaya dan Toraja. Terkonfirmasi itu reaktif. Jadi rapid antibody-nya reaktif. Kan kita pakai 2 metode. Metode pertama itu swab antigen, itu negatif. Terus dikombin dengan rapid antibody-nya. Antibody-nya itu IgG-nya positif, pap IgG-nya reaktif. Artinya infeksi sudah lama, ini sudah terpapar. Karena kan kita semua ini pasti ada ya terpapar. Dalam penjemputan PMI, 2 bus telah disediakan oleh BP2MI, sedangkan ketiga PMI yang reaktif dijemput dengan ambulans call center 112 untuk diserahkan ke BP2MI. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Kepala Basarnas Sulawesi Selatan menemui Wali Kota Parepare dalam rangka melakukan koordinasi rencana program kerja Basarnas Sulawesi Selatan ke depan. Kepala Basarnas Sulawesi Selatan Dr. Junaidi Essos MM menemui Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH dalam rangka melakukan koordinasi rencana pelaksanaan program kerja Basarnas Sulawesi Selatan, termasuk dalam pendirian Possar di Kota Parepare.
Kunjungan kerja Kepala Basarnas Sulawesi Selatan bersama jajarannya diterima Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH di ruang rapat kantor Wali Kota Parepare pada Jumat 7 Mei 2021. Misi yang kita emban, saya selaku penyelenggara pemerintahan yang melayani rakyat saya, di sisi lainnya saya berpikir bahwa Basarnas itu adalah lembaga non-kementerian, tetapi kerjanya pemerintahan, yaitu didirikan mencari menemukan korban bencana alam. Itu yang saya pahami. Sehingga ya kesimpulannya misi-misi kemanusiaan. Di satu sisi misi kemanusiaan itu adalah rakyat untuk rakyat, dan tentu yang mengolah dan memanage persoalan itu adalah juga pemerintah daerah. Oleh itu, kehadiran Bapak di Kota Parepare ini saya harus apresiasi sendiri, dan tim yang saya anggap dari sektornya untuk kita juga mendengar seperti apa maksud dan tujuan Bapak dan tim hadir di Kota Parepare ini. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota 2 periode ini juga menggambarkan secara rinci kondisi geografis Kota Parepare yang terbagi dalam 3 dimensi. Terlebih dahulu kondisi administrasi pemerintahan dan kondisi geografis Kota Parepare ini. Parepare ini terdiri dari 4 kecamatan, Pak, 22 kelurahan dengan luas wilayah 99,33 km persegi, relatif kecil. Tapi dia relatif kecil mempunyai 3 dimensi. Nah, ini barangkali yang mungkin Bapak memahami 3 dimensi, jarang kota, Pak. Jarang daerah punya 3 dimensi seperti ini. Dimensi pesisir. Dimensi pesisir ini kalau kita cermati dari 22 kelurahan, 11 kelurahan itu berada di pesisir. Punya wilayah pesisir. Nah, selebihnya berada di dataran rendah dan dataran tinggi. Kita sekarang ini berada di dataran tinggi. Nah, dari kondisi geografi dan demografi Kota Parepare ini, maka kebijakan awal saya itu berpikir bagaimana mengambil kebijakan-kebijakan terkait pemenuhan fungsi-fungsi dasar masyarakat. Ini yang saya pikirkan. Sehingga lahirlah program kami yang disebut Call Center 112. Jadi Call Center 112 ini di bawah naungan Dinas Kesehatan itu punya tanggung jawab dan fungsi memberikan pelayanan secara gratis kepada masyarakat secara responsif. Jadi cukup dengan menelpon 112, maka tidak boleh lewat dari 15 menit, pertolongan itu sudah ada. Dan alhamdulillah itu saya dirikan, canangkan sejak tahun 2014. Berjalan terus. Dan responnya masyarakat sangat luar biasa. Dan bahkan mendapat apresiasi dari kementerian, dari berbagai sederet penghargaan. Ya, saya tidak berlebihan kalau saya katakan rakyat saya, walaupun digigit semut, dia nelpon juga. Sementara itu, Kepala Basarnas Sulawesi Selatan Dr. Junaidi SOS MM menjelaskan tugas serta keberadaan Basarnas itu sendiri. Basarnas Sulawesi Selatan ini adalah membawahi banyak wilayah kabupaten yang sangat-sangat riskan dengan kegiatan operasi SAR. Untuk 5 tahun terakhir kami melaksanakan operasi SAR adalah sangat luar biasa banyaknya, sampai 340 operasi SAR terbagi atas operasi penanggulangan bencana untuk bencana, kemudian kecelakaan kapal dan kecelakaan penerbangan udara, serta kondisi membahayakan manusia. Tugas kami di Basarnas ada 4, Pak. Mencari, menolong, mengevakuasi, dan menyelamatkan korban. Turut mendampingi Wali Kota Parepare pada pertemuan tersebut, diantaranya Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Direktur RSUD Andi Makassau Parepare, Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, serta Kepala Pelaksana Bidang Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Parepare. Di akhir kunjungan kerja tersebut, Wali Kota Parepare yang juga Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan memberikan cenderamata kepada Kepala Basarnas Sulawesi Selatan.
Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, Dinas Kesehatan Kota Parepare sudah mulai membuka pelayanan Puskesmas Lemoe setelah adanya kesepakatan antara pemerintah daerah dengan pihak BPJS. Jadi bagi warga Kecamatan Bacukiki dapat melakukan pemindahan BPJS fasilitas kesehatan tingkat pertama dari Puskesmas sebelumnya ke Puskesmas Lemoe. Terkait dengan adendum yang dilakukan antara pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan Kota Parepare dan BPJS Kesehatan beberapa waktu lalu, kini masyarakat Lemoe serta Kelurahan Watang Bacukiki dihimbau untuk segera melakukan pemindahan FKTP ke Puskesmas Lemoe yang sebelumnya difasilitasi kesehatan tingkat pertama atau FKTP Puskesmas Lompoe untuk 2 kelurahan tersebut. Untuk pemindahan FKTP bisa dilakukan warga yang bersangkutan ataupun difasilitasi oleh tokoh masyarakat, dalam hal ini RW, dengan cara membawa KK dan kartu BPJS ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Parepare yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman. Kasna menambahkan, pelayanan BPJS pada Puskesmas Lemoe sudah mulai dilakukan. Untuk kasus kegawat daruratan dalam hal ini persalinan, sepanjang mereka memiliki BPJS Kesehatan, sudah bisa dilayani di Puskesmas Lemoe. Tetapi untuk pelayanan poliklinik rawat jalan, warga yang bersangkutan harus terdaftar pada FKTP Puskesmas Lemoe, kecuali untuk pertama kalinya. Untuk Puskesmas Lemoe terkait dengan pelayanan BPJS, ya, jadi setelah kita melakukan adendum antara Dinas Kesehatan dengan BPJS Kesehatan untuk Kota Parepare, di mana Puskesmas Lemoe telah dilakukan kerjasama dengan BPJS, ya, sehingga dengan adanya adendum tersebut, maka diharapkan kepada masyarakat Kelurahan Lemoe dan Kelurahan Watang Bacukiki yang merupakan wilayah kerja dari Puskesmas Lemoe untuk memindahkan pesertanya ke Puskesmas Lemoe, karena yang tadinya kan mereka FKTP-nya itu di wilayah Puskesmas Kompo. Iya. Jadi ini kan untuk memindahkan kepesertaan itu dilakukan oleh warga sendiri dan bisa difasilitasi oleh tokoh masyarakatnya, dalam hal ini RW, yaitu dengan cara mereka hanya membawa kartu keluarga dengan kartu BPJS-nya ke BPJS, kantor BPJS Kota Parepare, dan mereka di sana akan difasilitasi untuk memindahkan kartu JKN-nya. Iya, untuk pelayanan BPJS Puskesmas Lemoe itu sudah mulai bulan ini April. Namun karena keterlambatan dalam aplikasi, sehingga itu baru dilaporkan secara manual. Jadi kan setiap puskesmas itu setelah terregistrasi mendapat nomor ID dari BPJS Kesehatan, maka nanti itu akan diberikan, disilahkan kepada puskesmas sendiri untuk membuat user, sehingga nanti mereka bisa mengakses aplikasi online oleh BPJS Kesehatan. Untuk kasus kegawat daruratan itu sepanjang mereka memiliki BPJS Kesehatan, jadi gawat darurat dalam hal ini termasuk persalinan, itu mereka bisa melakukan di Puskesmas Lemoe. Tetapi untuk pelayanan poliklinik rawat jalan dalam hal ini, itu mereka harus terdaftar pada FKTP Puskesmas Lemoe, kecuali untuk pertama kalinya itu bisa difasilitasi. Tetapi untuk pelayanan 2 kali poli, semua puskesmas itu hanya berlaku 1 kali saja. Tapi kalau gawat darurat sepanjang mereka aktif BPJS-nya, yang tidak memandang apakah itu PBI ataukah itu mandiri atau apa ya, itu akan berlaku di seluruh Indonesia. Jadi peserta BPJS dari manapun bisa dilayani. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, pembukaan lomba tahfiz dan hadis se-Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Sulawesi Selatan kini dimulai. Berikut liputan selengkapnya. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Randa Haja Aminah Amin didampingi Kepala Bagian Kesrasetdako Kota Parepare serta sejumlah pengurus TPPKK Kota Parepare menghadiri pembukaan lomba tahfiz dan hadis se-Sulawesi Selatan di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Jumat 7 Mei 2021.
Lomba tahfiz dan hadis se-Sulawesi Selatan tersebut diselenggarakan oleh pemerintah Sulawesi Selatan melalui Biro Kesejahteraan Masyarakat yang bekerja sama dengan tim penggerak PKK Sulawesi Selatan dan dibuka secara resmi PLT Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman secara virtual. Acara pada hari ini Jumat, tanggal 7 Mei 2021, kegiatan fasilitasi lomba tahfiz Quran dan hadis tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021 secara virtual secara resmi dibuka. Demikian dari saya, semoga acaranya lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba tahfiz dan hadis cabang hifzil Quran 20 juz dan 10 juz secara daring tersebut diikuti kafilah dari kabupaten kota se-Sulawesi Selatan. Untuk hari pertama diikuti kontingen atau kafilah diantaranya dari Kabupaten Bantaeng, Goa, Takalar, dan untuk kota Parepare sendiri akan turun bertanding pada hari Minggu 9 Mei 2021. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare melakukan sidak ke sejumlah perusahaan untuk memastikan tunjangan Hari Raya karyawan terbayarkan. Meskipun pada sidak ini tidak ditemukan adanya perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pastikan seluruh karyawan swasta di Kota Parepare mendapatkan tunjangan Hari Raya. Dinas Ketenagakerjaan Kota Parepare melakukan sidak ke sejumlah perusahaan. Langkah ini sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan nomor M/H/04/4/2021 tentang tunjangan Hari Raya atau Hari Keagamaan tahun 2021. Surat itu mewajibkan pengusaha memberikan THR kepada para pekerja paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Sementara bagi pengusaha yang tidak membayarkan tunjangan Hari Raya atau THR kepada karyawannya, terancam sanksi mulai dari teguran tertulis hingga pembekuan kegiatan usaha. Dari sejumlah perusahaan yang disidak hari ini, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Parepare mengatakan belum ditemukan satupun perusahaan yang melanggar. Namun dengan sidak ini, Dinas Ketenagakerjaan Kota Parepare menghimbau agar segera memenuhi hak para karyawan mereka. Berdasarkan dengan Surat Menteri Ketenagakerjaan dan surat dari Bapak Gubernur dan Bapak Wali Kota Parepare terkait dengan pemberian tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Sejauh ini apakah ada perusahaan yang dapat pelanggaran di mana, Pak? Jadi ini hari 7 perusahaan yang kami datangi belum ada satupun yang bermasalah. Dia semua bersedia memberikan tunjangan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Keagamaan. Bahkan sudah ada sebagian besar sudah bayar. Oh, sudah ya. Jadi ada yang sudah memberikan lebih awal, itu tanggal 30 April, karena mengingat ya kepadatan daripada aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, maka dia membayar lebih awal. Ada juga yang membayar bersamaan dengan gajinya pada tanggal 5 kemarin. Jadi semuanya yang kami kunjungi tidak ada masalah. Berarti bisa dikatakan karyawan di Parepare ini terjamin semua hak-haknya ya? Ya, yang kami bisa pantau yang sudah kami laksanakan ini bersama dengan tim ini tidak ada masalah bagi perusahaan dan karyawan untuk memberikan hak-haknya daripada pekerja dan karyawan. Kita sudah melakukan posko pengaduan di Dinas Tenaga Kerja yang membidangi ketenagakerjaan. Kalau ada masyarakat atau pekerja atau karyawan atau buruh yang merasa dirugikan, kita akan memproses sesuai dengan ketentuan yang ada. Sanksinya apa, Pak Kadis? Sanksi-sanksi yang diberikan kalau ada sanksi kurungan, ada sanksi administrasi bagi perusahaan. Jadi perusahaan yang kena pandemik itu bisa menunda daripada pembayaran, dan akan kita berikan pernyataan kepada perusahaan tersebut kapan dia harus bayar untuk memperoleh haknya daripada pekerja atau buruh tersebut. Selain melakukan pemantauan langsung, Dinas Tenaga Kerja juga membuka posko pengaduan di kantor Dinas Tenaga Kerja sehingga bagi pekerja yang merasa belum menerima THR dari perusahaannya dapat melapor. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
dari kami dalam Apa Kabar Parepare untuk edisi kali ini. Dan jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Jauhar Manikam dan saya Usutun Hasanah mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menunaikan ibadah puasa.